Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala kitaballah wa sunnata rasulih nurul hidayati lid-dhalal wa ma arsalahu illa rahmatan lil alamin tahqiqan lil ifdal wa ba'athahu ila kafatin nasi raf'an lahum ila darajatil kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tuballighuna rutubal ma'al. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi khussa bil mu'jizatil bahiratil dawal wa ala alihi wa ashabihi khairu sahbin fil aqwal wal af'al amma ba'da. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Shadaqallahul azim. Wa qala aidan qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku, kita bersua kembali di insyaallah waktu dan juga tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah, Zat yang maha memberikan kita aneka macam nikmat corak ragam rahmat yang luar biasa banyaknya. Begitu pula tutur kata indah berupa rangkaian salawat dan salam yang tiada pernah terputus kepada manusia yang paling Allah sayang, yang paling kita cinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma insyaallah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Iman dan Islam itu perlu diasah, seperti layaknya kita mempunyai pisau buat kita gunakan, itu juga perlu diasah. Jika tidak diasah, maka akan tumpul dan berkarat. Begitu juga dengan iman Islam kita, khususnya iman itu perlu diasah. Mengasah iman itu caranya bagaimana? Salah satunya di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Ini hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-49, Imam Muslim nomor 49. Jadi man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja di antara kita yang melihat kemunkaran. Munkar, apa sih munkar tersebut? Yaitu segala sesuatu yang menyimpang daripada kebenaran, segala sesuatu yang menyimpang dari syariat, segala sesuatu
yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Itu namanya kemungkaran atau kemaksiatan, dalam tanda kutip perbuatan dosa, perbuatan yang mengandung unsur dosa. Salah satunya, ini contoh ya, jika ada perjudian atau juga orang-orang yang menjual minuman khamar, atau juga yang membuka prostitusi atau melakukan perbuatan zina. Ini salah satu kemaksiatan yang besar. Dan kita harus man ra'a minkum munkaron fal yughayyirhu, maka hendaklah kita merubahnya. Ya, dengan cara merubahnya, fal yughayyirhu biyadih. Bagaimana cara merubahnya? Yang pertama, kita gunakan, kalau kita punya kekuasaan, kita gunakan kekuasaan tersebut biyadih, ya. Biyadih di sini adalah kekuasaan, kewibawaan, jabatan, harta dan lain sebagainya yang bisa digunakan buat mengantisipasi daripada perbuatan yang munkar, yang maksiat. Perjudian, praktek perjudian sekarang ini luar biasa. Bukan hanya terang-terangan, tapi sudah masuk ke kamar-kamar kita dengan perjudian online. Ya, itu luar biasa. Ya, siapa yang bisa merubah itu? Ya, tentunya para gubernur yang megang kekuasaan atau juga presiden, dan itu yang bertanggung jawab. Makanya jika jadi presiden bukannya enak, ya, kelihatannya doang enak mempertahankan kekuasaannya, tapi hampir 280 juta lebih rakyat yang dipimpin itu nanti akan ditanya satu persatu, bagaimana nih tentang kepemimpinan dia, dari A sampai Z, dari 1 sampai 280 juta lebih manusia ditanya satu persatu, bahkan hewan dan yang ada di negara Indonesia ini pun ditanya. Ya, sekarang yang kita heran, jadi pejabat, jadi orang-orang seperti itu berebut, padahal tanggung jawabnya luar biasa. Ya, apalagi tidak menggunakan jabatannya itu untuk merubah kemunkaran, untuk mengantisipasi kemunkaran, kemaksiatan, untuk tidak melakukan semuanya itu dituntut nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di situ ada perjudian, didiamkan, dituntut dengan tuntutan yang sangat memberatkan. Kalau di situ ada perzinaan, ada prostitusi, ada yang lain-lainnya, sampai kepada korupsi, Masya Allah, itu dituntut. Kemudian kalau kita tidak mempunyai jabatan, mempunyai kekuasaan, hanya kalau kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, mengutip dari kata-kata hikmah para sahabat, ya, kekuasaan senggenggam itu lebih baik daripada kebenaran sekampung. Segenggam kekuasaan itu lebih baik daripada kebenaran sekampung. Makanya megang kekuasaan ini, Masya Allah, gunakan kekuasaanmu untuk mengantisipasi perbuatan keji dan munkar, ya, mengusir perbuatan maksiat. Kalau tidak, dituntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak punya jabatan atau kekuasaan yang bisa kita gunakan power atau kekuatan untuk mengusir kemunkaran, fa illam yastati fa bilisani, yaitu dengan lidah kita, dengan nasihat, dengan omongan, dengan pembicaraan, dengan diplomasi, ya, dengan taktik, dengan sistem tentunya. Nah, bagi saya nih sebagai seorang ustadz pendakwah, ya, dengan kata-kata, wahai para penjudi, berhentilah menjudi, karena penjudi itu dosa besar. Terus tidak akan pernah mendapat kesenangan, ketenangan, dan kebahagiaan. Bahkan tidak akan pernah menjadi kaya orang penjudi tersebut. Perbuatan dosa yang sangat besar. Wahai para pezina, sadarlah, yang kamu lakukan itu adalah perbuatan setan yang terkutuk, yang dosanya teramat besar. Ya, di dunia saja sudah mendapat hukuman dengan adanya raja singa, AIDS, atau lain sebagainya. Itu hukuman dari Allah bagi pezina. Wahai kalian yang menjadi koruptor, tanggung jawab. Nanti hasil korupsinya tersebut diminta pertanggungjawaban, dituntut oleh 280 juta umat yang ada di Indonesia ini, manusia yang ada di Indonesia, nuntut, minta pertanggungjawaban. Tuh, ya, jangan sembarangan. Wahai peminum minuman keras, peminum khamar, pengkonsumsi narkotika, hati-hati, itu perbuatan setan, merusak akal sehat. Nah, ini dengan cara nasihat, dengan cara dakwah. Kalau kita tidak punya kekuasaan, dengan dakwah.
Kalau didakwah juga dengan lisan, dengan kata-kata tidak bisa karena kita katakan orangnya kurang belajar. Ya udah, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita berdoa. Ya, disitulah kita berdoa. Ya Allah, berilah taufik dan hidayah-Mu kepada orang yang melakukan perbuatan judi, perbuatan zina, perbuatan maksiat, perbuatan minum khamr dan narkotik. Berilah mereka taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Terus berdoa begitu. Nah, ini namanya pengasah iman. Sampai kata Rasulullah SAW, dengan doa tersebut, biddu'a fahuwa ad'aful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Makanya kita bersyukur nih ya, ada gerakan-gerakan ulama yang mengantisipasi semuanya itu. Tapi Masya Allah, mereka berjuang. Mereka berjuang terus dengan luar biasa perjuangannya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran kepada para alim ulama kita, ya, para penegak pembela Islam. Semuanya Allah berikan kekuatan, insya Allah. Di antara yang bisa mengasah iman kita juga berupa nasihat. An-nasihah, ad-dinu nasihatun. Jadi dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini juga hadis yang sahih ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an. Kita bisa lihat dari hadis Muslim nomor 55. Ad-dinu nasihatun. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa amatihim. Agama itu adalah nasihat. Kemudian kami berkata, kepada siapa ya Rasulullah? Beliau bersabda, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada kitabnya, kepada rasulnya, dan juga kepada para umat Islam, pemimpin umat Islam, dan juga orang-orang yang awam di antara mereka. Jadi agama itu ya menjadi nasihat, menjadi nasihat yang bersumber dari Al-Quran, dan juga bersumber dari sunnah Rasulullah. Nasihat buat siapa? Buat umat Islam semuanya, ya, buat semua umat Islam. Ad-dinu nasihatun. Agama apa nih? Tentunya Al-Islam. Agama Islam yang menjadi nasihat. Agama Islam menjadi nasihat. Nah, sobatku yang Allah muliakan, ad-dinu nasihatun. Jadi kalau kita ingin mengasah iman kita, sering-sering kita belajar agama Islam, belajar fikihnya, belajar tauhidnya, akidahnya, kemudian belajar syariahnya, fikih ataupun yang lain-lainnya. Semuanya itu adalah nasihat yang bisa mengasah keimanan kita. Kita akhiri dengan doa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna wal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Hamim, wa Anta ni'mal mu'in, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.